Tio, lu lagi ngapain? Lagi nimba air, coy. Waduh. Kita lihat. Ini barbel. Gue baru tahu ada barbel warnanya kuning. lu kemana aja, makanya jangan pakai yang Blackpink doang. Itu pasti mereknya Tupperware. Kok bisa gitu, coy? Nah, gue tahu tuh. Tumben Itu barbel yang cuma karet kan, jadi nggak ada berat-beratnya. Ada dong, ini tuh lu lihat nih Kalau beratnya. diginiin lemes kali tuh. Itu kalau baru boleh digoyang-goyang lemes. 20 kilo lu lihat tuh. 2 kilo. Oh. Dalam rangka apa nih? Lu mau ngapain yo? Lu mau ngapain? Nah, Jadi gue ini kan diomelin istri mulu nih, katanya lu kerjanya di rumah, badan lu bukan makin langsing, makin maju ke depan. Ya gue latihan otot gue, tapi perut sih makin maju sih tetap aja. Ya nggak apa-apa lah ya kan. Jadi tiap malam nih gue kayak gini nih, sebelum istri balik. Tapi lo latihan tiap hari, tiap malam, tapi gue liat makanan lo nggak teratur juga. Kalau makan mah biasa aja, namanya juga makan mah enak. Kan latihan, nanti juga habis makan latihan lagi, turun lagi nanti coy. Ini dia yang salah lo yo, nggak begitu. Teori dari mana itu yo? Iya. Lu nggak nonton Deddy Corbuzier emang? Dia kan kayak gitu latihannya. OCDC katanya. Apaan sih itu? OCDC. COD. COD. OCDC ya? Salah ya gua. Saya nggak tahu apa. Ya, Nah, itulah pokoknya. Nah, daripada lo soto yo, kenapa? mau olahraga tapi lu bukannya jadi malah menjadi, mendingan Lu mau latihan gua? enggak. Justru gue mau ngebantu lo kan. Oke. Gua suka nih kalau mau dibantu lah. Gimana cara lo ngebantu Tio, Ki? Coba. Nah, ya itu dia. Gue kasih tahu yo Gua makin seneng sama gua nih, ayo coy. biar lo jadi tambah jadi, ya kan? Lo nggak usah exercise. Jadi gua ngapain? Photoshop. Photoshop aja. Enggak. Gue jadi ada temen nih. Ya. Siapa? Temen lu siapa? Dan ntar gue ini deh orangnya yang jelas cewek. Kan temen gue kebanyakan cewek kan. Lu cewek gua paling demen nih kalau lu punya Iya. cewek. Dan dia memang punya program untuk menurunkan berat badan tapi badan lo jadi ideal. Oke, pas. Nih, gua waktu sebelum nikah kan gua 67. Sekarang 68. 76. Wah, naik 10 kilo ya. Gila. Makanya gua bingung. Berarti susunya pas. Pas itu dia makanya. Sampai hingga tetes akhir. Ya. Oke. Jadi Pakai gua ada temen nih. lo pakai susu tabur atau susu cair nih? Kaleng. Enggak lu Lamaan. lu ada temen nih, beneran nih. Gue telepon temen gue. Oke. Langsung. Siap. Gue langsung suruh masuk ke rumah gue. Latihan gua malam ini ya. Oh, tenang aja. Kita siapin nih alat-alat nih. Apalagi Iya, lo siapin. Ntar gue telepon dulu nih ya. Oke. Semangat nih temen cewek nih Vicky nih. Halo, Del. Oke, masuk ya ke ruangan kita. Masuk. Iya. Oke. Beneran sih. Temen lu maaf, nih. kayak gini nih. Waduh. Temen gue. Halo, Del. Halo temannya Vicky. Hai. Kalau kan Gua Nicole. Namanya olahraga nih. Adeline Melisa. Iya, Panggilannya? Panggilannya siapa panggilannya? ada aja boleh. Ada. Temon nggak ikut Temon? Abdel. Astaga, itu Abdel, bukan Adel. Iya. Del, gini Del. Lihat nih, temen gua si Tio, dia lagu-laguan mau ngangkat barbel biar badan jadi. Oke. Ngangkat barbel aja 2 kilo. Kapan jadinya? Mendingan lu pulang pergi beli gas 3 kilo no. Iya, lumayan. Oke. Encok gua yang ada. Itu. Ya kalau kayak gitu kapan nyampe-nya Tio? Ya nggak apa-apa, Dek. ada usaha. Terus gimana nih, Bang Tio butuh bantuan atau Butuh gimana? banget Del. Bukan cuma bantuan lagi, memang butuh diarahkan. Jadi gini Butuh Del. diarahkan. Gue kebetulan kan istri ngomel-ngomel mulu nih, katanya beratnya Oke. naik 10 kilo tiba-tiba. Jadi gue tiap malam kayak gini Del. 10 Ya, kilonya berapa lama nih naiknya? Cuma sebulan. Cuma sebulan 10 kilo, wah luar biasa, terberkati ya. Aduh. Yo, Adel akan ngebantuin lu yo. Kalau lu buktiin lu coba tangan lu gelimbir-gelimbir gini coba.
Oh bener, berarti butuh bantuan nih Del. Bisa ya? Bisa dong. Lu orang nih nggak sopan ya. Sebelum dia bantuin, kenalan dulu ini belum Iya, apa-apa udah main nodong aja. Nah, aku langsung Dan mohon maaf ya, Adel ya. Kasih tahu Del. Ini kenalan dulu atau saya Julia kan gitu. Iya, Lu orang dong. siapa? Iya. Main minta todong aja. Tio main mau minta jalan aja. Wani Piro. Ani piro. Nanti ya kita chattingan aja ya harganya ya. Siap. Gitu. Kenalan dong, kenalan. Coba kenalan dong Vicky. Masa Tadi Iya. masa lu Del, bawa teman jadi- kagak Ada Kak Julia, ada Ya. Kak Vicky. Nah, terus ini ada di mana nih? Ada Niko. Nah, ini yang badannya paling jadi ya namanya Tio. Oke. Jadi siap. kilo. gue juga jadi dong. Jadi apa tuh Kak? Jadi besar. Jadi besar. Jadi besar ya. Jadi 2 kilonya kuning kan yang ini. Nah di sebelah sana 20 kilo yang kuning. Oke. Del, Bajunya. Berani lo ya. Sama-sama kuning. lanjut Del. Ya. Lanjut. Nah, sebelum lo bantu temen kita yang udah hopeless ini, jadi kegiatan lo sekarang apa nih Del? Biar ke teman-teman. Kalau sehari-hari aku memang ini sih kerja di kantor biasa. Wis. Nah, kebetulan karena COVID gini kan, kemarin kan WFH sampai 3 bulan ya. Iya. Nah, bulan. di situ kayaknya kerjaan udah selesai, terus mau ngapain lagi ya? Kan biasanya emang pergi olahraga ke satu tempat gitu kan, berlama-lama di sana. Tapi semua tempat olahraga kan pada tutup. Nah, jadi ya udah ngandalin ada alat-alat yang ada di rumah aja, cuma matras sama barbel yang 2 kiloan juga sebenarnya. Oh sama sama Tio. Sama dong, berarti bisa nih. Ya udah dari situ aku kayak ngerasa ngepostnya pertama masih di IG story dulu gitu, ternyata banyak yang nanyain. Dari situ ya udah aku iseng-iseng masuk ke feed. Pas udah 1 minggu 2 minggu aku buat satu kayak ebook gitu. Nah dari ebook itu aku jualin deh. Ternyata banyak yang mau. Emang Oh, awal mulanya ada masalah gitu berat badan? Kalau misalnya ditarik ulur ke belakang jauh banget, aku emang lahir gendut sih. Pokoknya dari kecil nggak pernah yang namanya ideal body itu nggak pernah. Jadi selalu di atas, bahkan sangat di atas rata-rata berat badan. Pernah paling gendut itu di 90-an kilo waktu dari SMP 90-an kilo, terus turun-turun dikit-dikit ke 80 doang, kuliah di 70, terus naik lagi ke 80 karena stres skripsi kan. Ya udah selesai, abis itu 78 selesai skripsi, wisuda, ya udah ngestak di 78 aja gitu. Itu tahun 2014. Nah kalau boleh tahu sekarang udah ideal belum berat badannya? Kalau untuk ngelihat berat badan sih ideal, tapi kalau ngelihat masa tubuh, aku sih masih belum ke titik body goal yang aku kepengenin sih, masih dalam proses. Gitu. Nah, Emang ada bedanya gitu? Beda. Nah, beda dong. maksudnya berat badan ideal itu kayak gimana sih maksudnya? Harus seperti apa? Untuk berat badan ideal sendiri di dalam badan kita itu kan nggak cuman ada yang namanya untuk timbangan itu sendiri dalam tubuh kita ada yang namanya fat, ada yang namanya otot, terus ada air juga kan, sama apa ya? Nah, dosa. Tetelan Ya, masuk ada di mana tetelan, tetelan? ada jeroan, ada organ. Itu yo tetelan Tio. Ada rambut. Kalau Tio kebanyakan tetelan Tio. Kan tetelan Tio. Intinya kalau misalnya mau ngurangin berat badan yang ideal itu memang kita harus nguranginnya ke fat. Kita punya fat percentage, bukan cuma berat badan secara keseluruhan, karena takutnya malah otot kita yang kurang kan. Itu sih. Tapi gue pernah denger gini loh, kayaknya berat badan yang ideal itu adalah tinggi badan dikurang 110 apa-apa gitu. Pokoknya ada kayak kalkulasi antara tinggi badan dikurang 110 kalau nggak salah gue. Jadi itu berat ideal lo gitu. Itu benar nggak sih? Atau Kalau cuma untuk kabar burung?
Burung siapa tuh? Burung siapa Burungnya tuh? gede. Kalau untuk teknis penimbangan berat badan itu bisa kita Google di BMI ya. Itu ada kayaknya perhitungan teknis yang website udah sangat resmi gitu kan. Nah, tapi kalau aku kan pakai feeling kan. Biasa wanita kan sukanya pakai perasaan. Nah, tapi ini kita balik nih. Adele bisa sampai akhirnya memutuskan bahwa menjadi kalau saya baca Instagramnya coach ya, personal trainer ya. Kalau jadi teman-teman yang lagi nonton acara kita, Adele ini personal trainer, coba cek deh dia punya Instagram tuh, udah ada di bawah tuh ya. Dan follow, jangan lupa follow. Nah, kalau kita baca Instagramnya, beliau ini adalah seorang personal trainer. Coba dulu dijelaskan apa itu personal trainer. PT ya, biasa kita dengar PT ya. PT. Duit itu cuma duit. Kan menghasilkan PT juga. PT juga. Apa itu? Gue juga dulu PT gue. Apa Apa tuh? lu? Apa Ki? Personal Lanjut, tampil. lanjut. Nggak, lu selesai. Penuh tetelan dia badan. Penuh tantangan. Iya. Penuh tantangan, penuh tetelan. Nah, terangkan dulu kepada ini adik-adikku yang tersayang ini, apa itu personal trainer? Beneran dong ngomongnya bener, personal trainer. Nah, Kalau yang kita tahu secara general, personal trainer kan ngebantuin untuk achieve body goal ya istilahnya. Nah, kalau buat aku pribadi, aku lebih ke approaching-nya teman yang bantuin cara makan, cara olahraga, bahkan cara berpikir sih yang lebih tepatnya. Berpikir untuk hidup yang sehat gitu. tuh Tio, makanya lu jangan berpikiran yang aneh-aneh lu. Pikiran sih makanya. Iya juga sih ya. Banyakan tekanan sih. Harus pikiran jadi. Lo emang tiap malam ditekan mulu yo. Enggak. Istrinya berarti mengintimidasi nih kayaknya nih. Kencang dulu gua tiap malam kan. Urusin badan lu katanya. Ya mudah-mudahan nih Adele bisa membantu nantinya nih. Kan gua kan mau ngajar nih sekarang nih. Tapi ya, kan tadi kan gue denger bikin e-book ya. Ibu. Iya, bikin e-book. Terus akhirnya dijual. Berarti kan itu duitnya dari situ dong. Iya. Nah, itu apa isinya e-book itu? Apa kayak tips-tips lo menguruskan badan atau apa? Terus bapak gimana kalau e-book yang dijual? Iya, ya kasihan. E-book yang dijual terus bapak bagaimana? Aduh, kacau banget sih. Nah, kalau dari e-book yang aku summary, jadi ini lebih ke aku punya curhatan dan aku buat kronologinya, jadi lebih kayak poin-poin penting yang emang pengalaman aku lah yang aku taruh di e-book ini. Ini kayak gimana cara berpikir dan juga relate sama makanan juga dan sama olahraga. Jadi intinya mind and body. Mind and body. Jadi aku lebih nge-guide si mind and body. Karena kalau cuman olahraga makan teratur tapi cara pikirnya udah salah, pasti nggak akan bisa achieve. Nah, Terus? Semua juga bergantung dengan pikiran. Pikiran sih semuanya. Bener ya? Tapi kalau misal kayak gue nih naiknya kan hampir 10 kilo, itu butuh berapa lama bisa? Ya paling enggak dipangkas lah 5 kilo gitu. 3 tahun lah yo, 3 tahun. Kalau untuk durasi waktu ya, kalau misalnya mau achieve kiloan gitu ya. Ya, kiloan. Kiloan. Kilo, 2 kilo, 3 kilo. Bener ya? Itu semua tergantung orang beda-beda. Karena kita punya metabolisme juga beda kan. Gitu. Okay. Jadi ada yang memang bisa tuh 1 minggu 1 kilo. Ada yang bisa seminggu cuma setengah kilo. Gitu. Dan idealnya memang aku nggak terlalu muluk-muluk sama orang yang bisa seminggu 5 kilo itu. Kayaknya itu udah salah dietnya itu. Ya nggak makan itu berarti. Bukan diet itu. Itu kan diet, Del. Itu sobat Miss Queen itu dia. Oh, tanggal tua ya, tanggal tua. Tanggal tua aja makannya kayak gitu. Gimana tanggal muda?
Nah terus Adele work dengan klien seperti apa? Apakah ada klien dengan bentuk tertentu, berat tertentu, atau hanya work dengan orang hanya orang umur tertentu atau gender tertentu? Bagaimana Adele bagaimana worknya? Untuk pertanyaannya bagus. Jadi memang aku disclaimer ya. Aku ini bukan PT yang berdasarkan punya sertifikat or something. Jadi emang pure aku punya pengalaman aja. Oke. Nah, gitu. Terus berikutnya aku juga berani bilang semua klien aku tuh pasti happy dan berhasil. Berhasil dalam tanda kutip ya. Berhasilnya itu beda-beda. Puas lah ya, puas ya. Karena mereka ada yang pengen turun 3 kilo, ada juga yang mungkin cuma pengen 2 kilo, tapi ada program lain di belakang itu. Ada yang emang happy ngejalaninnya, turunnya 1 kilo, tapi berdampak buat dia seterusnya gitu. Jadi emang berhasilnya tanda kutip, karena setiap orang goalnya beda-beda. Aku tanya di awal biasanya. Nah, untuk yang gender, aku memang khususnya untuk wanita. Jadi, sorry. Berarti untuk Ega Malam ini bukan lucknya gue. Oke lah. Kenapa pilih wanita doang? Karena I'm a woman, jadi I know what it feels to experience the diet gitu. Aku juga panitia kok. Waduh. Jangan cong dong. Sombong. Karena cewek itu lebih ke arah kita punya hormon naik turun ya, karena kita punya woman cycle di mana kita punya period, terus kita punya after period, terus kayak after period dan before period itu kita. Jadi makanya wanita itu paling susah turun berat badannya ketimbang cowok. Kalau dia itu kayaknya cepet banget ya. Kayaknya mulus aja hidupnya gitu. Berarti saya tidak sendiri, berarti Kamu saudara-saudara. tidak sendiri, saudara-saudara. Kalau konsultasi kayaknya Kak Jul deh. Ja. Enggak, laki-laki juga merasakan efek yang sama ketika wanita period. Period. Ya kan? After period, before period. Kita juga terkena dampaknya. Itu ada second wave. Apa coba dampaknya? Emang dampaknya ke lu apa, Niko? Tergantung Kurus. Turun berat badan. turun berat badan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita hormonal imbalance menguntungkan kalian dong kalau gitu. Kalian bisa turun berat badan dengan lebih cepat ketimbang kita. Kita zut naik ke atas, kalian zut turun ke bawah. Begitu toh? Nggak bisa. Tapi kan rugi di kita kalau period terus. Iya. Ya juga ya. Iya. Nah, berhubung Adeline tadi ngomongnya soal permasalahan kepada perempuan, ya. Jadi apa yang paling sulit pada saat menangani klien untuk membantu seorang perempuan itu turun berat badan? Apa yang tersulit kira-kira? Karena kadang ya kalau tadi dengarnya ini, tapi yang paling sulit itu apa? Oke, jadi dari awal aku satuin persepsi dulu sama mereka. Sebelum mereka join program aku udah kasih beberapa rules atau aku punya standar gitu. Jadi kamu harus istilahnya melakukan hal-hal yang aku tentukan, which is minum yang cukup, tidur yang cukup, sama satu lagi kamu harus ada di selang waktu ngasih tahu besok mau makan apa. Itu biasa dari jam 6 sore sampai jam 9 malam kamu harus laporan ke aku mau makan apa aja. Agak posesif gitu, selama ya? 1 hari untuk besoknya. Posesif harus. Karena ini Contohin ke aku deh, misalnya kakak mau join gitu aja. Ya, join. Oke, join. Ayo join. Mau paket yang mana nih? Harus Mau join. paket yang mana? Paket hemat. Ya. Kalau hemat tuh apa Ki? Leher doang. Kalau hemat paling jari doang yang kurus. Paket hemat, paket murah. Iya. Coba Kak Julia misalnya mau turun berapa Ya, kilo? saya mau turun nih ceritanya. Masa gue mesti kasih tahu sih berat badan gue di Oh. publik? Aku tahu dong. Nggak, maksudnya Whatever. berapa kilonya mau turun? Nggak Ya, perlu Ya, beratnya. range lah, range Emang kilonya lah. kan coachnya juga mesti tahu dong gue berat badan. Langsung aja awalnya coach, berapa. gimana coach? Iya. Biasanya aku nanya, sekarang berat badan berapa, terus mau goalnya berat badannya berapa, itu yang pertama. Itu Ya, sih. berapa Kak? Itu dong, nanti disensor apa kilo? Ya, Agak di Entar dipit ya. ya. 65 Berat badan. ya 65 sih.
berat badan gue. Oh, berat badan gue 87. Tapi emang 87. sakral sih. 95. 87 enak aja lu. Oke, kita satu ya. Oke. 87 kata ya. Oh iya. Maunya achieve-nya berapa kilo? Cuma 2 ya, cuma 2 kilo. 20 kilo. Oke, berarti maunya di angka 67 ya. Something like that. Nah, Gitu. terus aku nanti nanya lagi nih cara makannya. Bisa skip breakfast nggak? Nggak bisa atau bisa? Bisa. Oh bisa. Bisa. Bisa apa namanya? Punya mah Iklan. atau enggak? Semuanya. Enggak, aku enggak punya. Oh Enggak. nggak punya mah, which is good. Jadi kakak bisa puasa kan? Maksudnya puasa yang intermittent fasting kalau Deddy Oh, aku Corbuzier pernah. bilang, itu juga oke loh, karena dia mempersiapkan kita punya lambung. Oh, oke. Jadi itu emang oke untuk intermittent fasting kita. Oh, oke. Nah, jadi setelah aku dapat beberapa data itu, aku analisa masing-masing dan aku kasih tuh e-booknya, mereka baca. Nah, setelah mereka baca, mereka satu pikiran kan jadinya sama aku. Nah, jadinya mereka nge-report mau makan apa segala macem, udah aku kayak nggak ngerasa mereka kesulitan sebenarnya. Jadi aku cuma rapihin dikit aja. Nah, tapi apakah makanan terus ada hal lain selain makanan yang diatur? Olahraga sih pasti. Tapi sebenarnya olahraganya itu nggak usah yang terlalu dalam tanda kutip ekstrim gitu ya. Harus nge-gym di tempat yang sangat kece atau harus ke studio-studio mahal atau kayak gimana, itu nggak perlu. Karena gerakan-gerakan sederhana di dalam rumah juga bisa dilakukan. Karena kan waktu itu kan COVID kan, jadi ya aku pakai hashtag aja juga sih sebenarnya. Nggak pakai ini aja, kaleng cat, kasih Kaleng semen. cat ya? Sama kaleng susu sama ini ya? Dan sebenarnya untuk workoutnya sendiri itu lebih ke arah dua sih, untuk ngebangun massa otot sama untuk latihan kardionya, yaitu ngebakar si lemaknya dalam badan. Tuh. Jadi aku selalu ngarahin punya waktu-waktu tertentu untuk mungkin lari atau enggak skipping pakai jumping rope. Itu kan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan tanpa biaya. Right. Karena kan sekarang orang semua berpikir bahwa aduh, ini kan lagi zaman kere nih, lagi COVID, kerja, bisnis nggak jalan gitu kan. Nanti semua jadi kurang motivasi gitu. Nah, bagaimana caranya Adele memotivasi, karena misalnya baru dia mau ikut mumpung ada waktu gitu, misalnya dia nggak kerja lagi, mumpung ada waktu dia ikut. Tapi kan apabila seorang itu punya emotional baggage begitu ya, akhirnya kan dia tidak termotivasi gitu. Ya udah, pokoknya gue beli aja deh buku lo, abis itu gue belajar sendiri gitu. And then akhirnya bukunya dibeli, dibacanya kagak gitu. Nah, bagaimana Adele memotivasi klien untuk supaya bisa menyelesaikan programnya? By the way, berapa lama sih berprogramnya? Programnya jadi dari mereka udah join ebook aku, mereka aku coaching selama 21 hari. Jadi selama 21 hari langsung sama aku kita intens WhatsApp. I see. Nah, terus motivasinya bagaimana? Kan cuma WhatsApp doang. Ini sih pokoknya Video call juga nggak? Video call sih sampai sekarang ini baru nggak ada sih yang minta. Belum ada yang minta sih, cuman kalau aku selalu ngingetin gini ke mereka, kita nggak bisa langsing hanya dengan makan makanan sehat dalam satu hari aja, dan kita nggak bisa langsung gendut banget dalam hanya makan makanan yang jorok gitu dalam tanda kutip dalam satu hari gitu. Jadi sebenarnya kita hanya perlu konsisten dari hari ke hari, dan itu akan menjadi result gitu sih. Tuh, Tio, konsisten Tio. Nah itu dia tuh, tadi memang aku mau nanyain tuh, bagaimana membangun supaya konsisten. Karena kadang-kadang semangatnya cuma 1-2 hari doang. Sisanya tuh udahlah nanti lagi. Gue bisa jawab yuk, main. Main ya. Main apa? Gabung ya sama Adele nih, kayak join kalian.
Yang satu main. Kalau untuk konsistennya sendiri, itu jadi kayak ibarat main time zone aja kali ya. Main time zone kan kita ngisi kartunya 100.000 nih. 100.000 habis, mama udah nggak ngasih duit lagi dong. Ayo kita pulang gitu. Sama aja kita punya badan itu punya limitnya. Dalam setiap hari cuman bisa dalam tanda kutip 100.000 gitu. Kalau kita makan martabak misalnya masuk 20.000. Berarti tinggal 80.000 lagi dong. Kita makan nasi goreng. Nasi goreng Berarti harus milih permainan yang murah-murah ya. Permainan yang murah-murah supaya masih ada sisa. Nah, sisanya itu yang bakal kita simpen. Tahu-tahu result deh jadinya. Karena dengan sisa energi itu yang ngebakar lemak kita. Itu secara teorikal gitu. Oke. Nih, Tapi logikanya ya, permainan murah itu di time zone itu tidak semenyenangkan permainan yang mahal-mahal. dan tidak enak Sama lagi kan? aja. Iya, tidak enak gitu. Ngelihat tahu rebus sama ngelihat ketoprak kan enakan ketoprak kan by the way. Ember. Iya sih. Itu mah. Terus potongnya banyak lagi. Mantangnya pakai telur dadar yang diceplok. Waduh. Kok jadi lapar ya gua ya? Ini personal trainer tuh ngajakin makan sih semua. Iya, karena sebenarnya makan ketoprak itu is fine asalkan. Gitu. Ya itu tadi. Itu Kan tadi. jangan pakai bumbunya. Cara pikirnya. Asalkan abangnya nggak ngulek, nah, lu makan. Ini berhubung rekan-rekan seperjuangan adik-adikku ini laki semua. Dia orang tuh kagak ngerti kalau perempuan itu punya masalah hormon. I see. Nah, bagaimana Adele membantu teman-teman wanita itu untuk mengatasi Hormonalisius. problemnya, issues-nya. Hormonalisius. Karena kan kalau hormonal itu kan bisa yang bete lah, nangis lah, periodnya nggak lancar lah, apalah. I know you are not a doctor, tapi kadang-kadang kan ini semua mempengaruhi ya. Maksudnya kalau udah mau datang bulan itu kan, aduh malas banget rasanya. Atau pengennya makan melulu, itu kan it's really annoying kadang-kadang. Gimana membantu teman-teman wanita untuk bisa tetap ikut program ini walaupun hormonalnya menggila? Kalau dari pengalaman? Enggak ya, dari yang aku perhatiin ya. Oke. Cuma ada 2 tipe wanita, asik. Tuh, untung pada udah nikah semua nih adik-adik gua nih. Yang tipe pertama itu yang pada saat mau period nggak ada rasanya, tiba-tiba udah hormonnya Brrr, gitu. Tapi ada juga yang tipe wanita yang kayaknya tersiksanya minta ampun gitu, harus libur dari kantor, harus cuti, nggak bisa ngapa-ngapain sampai kram banget. Nah, memang itu sangat normal sih sebenarnya, karena memang beda-beda kan tubuh wanita kan. Nah, untungnya aku termasuk di wanita yang pertama yang nggak ada rasa apa-apa dan aku punya period itu normal gitu. Oke. Nah, tapi aku punya klien yang memang dia punya waktu period itu nggak normal, bisa sampai 2 bulan nggak dapet. Terus dia stres karena dia juga lagi mau promil, udah 3 tahun menikah tapi masih belum. Dan di situ aku ngerasa padahal badannya ideal, aku ngerasa kalau wanita itu goalnya nggak cuma punya tubuh ideal, enggak. Karena wanita yang seutuhnya itu kita punya mind sama body itu harus connect. Right. Jangan sampai, gue pengennya kurus, gue pengennya terlihat langsing buat pasangan, ataunya pengennya pokoknya cantik lah gitu. Karena kan wanita goalnya pengennya cantik lah gitu kan. Iya dong. Tapi kalau misalnya pikiran atau mindsetnya udah salah, itu pasti cara nge-achieve-nya itu minum jamu langsing juga sikat gitu kan. Itu yang jadi bermasalah dan itu juga bisa bikin hormon imbalance. Nah, gimana caranya supaya si hormon imbalance ini kita fight? Kalau dari pengalaman aku, itu lebih ke makan teratur, tidur teratur, minum cukup, olahraga teratur, sama menenangkan pikiran sih. Gajian teratur. Nah, itu Gajian teratur, tepat waktu.
cicilan lunas. Kan? Cicilan nggak teratur nggak apa-apa. Ini gaji teratur ya. Oh, dengar adik-adik, kalau istri masing-masing tidak mau go ballistic pada saat kita sedang period, pastikan gaji lancar, Gaji lancar. cicilan lancar, uang saku lancar. Itu Nah, paling penting itu kayaknya. Benar. Iya, iya. kok pada diem, Merenung ini. merenung. Apa yang terjadi saat ini ya? Apa itu? Oke, Adel. Selama kamu bikin begini, bermasalah nggak sama keluarga? Kadang-kadang kan kalau kita mulai seorang entrepreneur atau mulai bisnis yang berbeda dari jalur karirmu, keluarga kadang-kadang suka nggak terima atau Ya. atau nggak mendukung dan seterusnya. Keluargamu bagaimana? Kalau keluarga aku sih, mereka tahu aku rajin olahraga setiap pagi, suka lari pagi. Jadi kayaknya ngelihat ini sebagai challenge dan challenge baru buat aku sih. Dan aku memang day to day-nya masih karyawan ya. Jadi ini memang pure aku punya hobi yang aku ibaratnya dibuat inilah ya, dibuat Monetize. apa namanya? Itulah itu. Hobi jadi Doi. doi. Mantap. Tapi gue mau tanya deh, kan tadi kan yang jual buku oke. Maksudnya yang berbayar itu lu jual bukunya terus konsultasinya gratis atau konsultasinya juga berbayar gitu? Itu double sih. Jadi aku kasih e-booknya sekaligus aku kasih coachingnya. Nah, Oh, itu sudah sama paket ya? 21 hari. Paket. Ya, itu sama 21 hari. Nah, kalau mereka merasa mau lanjut dong, karena aku ngerasa aku cocok dan aku ngerasa aku pengen achieve goal yang lebih besar lagi, ya mereka bayar per monthly. Gitu. Bayarnya per bulan. Keren. Cool. Berarti ikut pendampingan juga kalau dia olahraga gitu di gym tertentu gitu, dia ikut dampingin juga. Enggak, kalau itu aku enggak, karena emang pure online coaching aja. Oke. Main coaching. Tapi aku selalu ngingetin, udah olahraga belum gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya nggak ada yang ingetin, pasti nggak ada yang mau olahraga juga kan ya. Iya benar. Tahuan deh dosanya. Males banget ya kalau nggak ada yang ngingetin itu. Iya. Bener. Del, gue ada pertanyaan nih Del. Apa tuh? Aduh, kacau. Sejauh ini sampai saat ini lo udah turun berat badan berapa banyak gitu? Sejauh ini udah dari mana, dari awal? 20 kali ya? Apa 25? Wow. Wow. Iya, 20-an lah, 20-an. Itu bertahan nggak? Bertahan sih. Nggak pernah naik turun. Oh, jadi aku kasih tahu, awal-awal aku emang dietnya nggak benar sih. Maksudnya yoyo, benar waktu kata ada beberapa juga yang bilang yoyo kan istilahnya, kayak naik turun gitu. Nah, mulai dari tahun lalu 2019 itu aku baru dapat pattern yang emang pas buat badan aku. Jadi dari situ aku kayak, oh ini tepat ini. Jadi semenjak dari situ aku nggak pernah lagi malah achieve yang sesuatu yang aku belum pernah achieve, which is my numbers yang kayak 55 kilo yang aku pengenin dari dulu gitu. Dan apakah pattern ini di tiap orang berbeda? Nah, pattern ini adalah di ebook aku yang memang Makanya langsung beli e-booknya. E-book itu penting. Jangan lupa. Di mana, Adeline? Package-nya nanti ada di link di bawah kita ya, di link di kita punya link ya. Boleh. Subscribe IG-nya Adeline. Punya YouTube juga nggak Adeline? aku belum punya YouTube. Oke. Di sini Subscribe nanti- IG-nya Adeline. Nanti kalau teman-teman yang pada mau beli e-booknya Adeline bisa pesan lewat gua. Wah, jangan dong. Nah, ini biasanya tuh. Lu Ya, maklar. jangan. Jangan. Maklar. Tinggi, lu markup daun. Kan gua Sama bantu. Vicky, Gua e-booknya e-booknya di print terus dijilid sama dia. Disebar habis itu. Pertanyaan tak terduga. Iya.
Teng tong teng teng. Apa nih? Aduh, Siap, perasaan nggak Edelin. enak. Kok perasaannya nggak enak? Kita mulai dari Niko dulu sebelah sini gua. Oh, gue dulu. Waduh, gue tidak terduga juga nih. Tidak menduga akan ditunjuk oleh Tio. Juga, kita tunjuk juga tidak terduga. Silakan, Bro Niko. Oke, gue mau nanya, ini kan soal menjaga tubuh ya. Biasanya kalau contoh dari Tio, kalau menjaga tubuh itu kan ada motivasi juga dengan pasangan. Oke. Nah, kira-kira nih pasangan lu Edel juga pasangannya memotivasi nggak sih? Atau misalnya, gue pengen, lu kan bilang lu gemuk, gue pengen kurus supaya gue bisa dapet pasangan lah gitu. Gimana nih? Soal pasangan dan motivasi lu menjaga tubuh ini. Hubungan dapat pacar lah istilahnya, Iya, pacar lah. dapat pacar dengan tubuh ya. Dari awal emang mindset aku bukan untuk cari pacar sih, untuk melangsingin gitu. Dari suami lah. Bukan untuk cari suami juga gitu. Cari duit lah yang pasti. Doi. Oh ya duit. Tapi lebih ke arah aku mau jadi woman yang very content and fulfill gitu. Kenapa? Karena kayaknya masa selama hidup nggak pernah badannya ideal gitu ya. Itu semua masalah kita, Edelin. Aduh. Nah mungkin karena jadi aku emang nggak selalu sih. Lebih tepatnya emang pada saat pacaran itu aku ondut-ondutnya. Karena aku emang dilihatnya bukan dari fisiknya, dilihatnya aku as a full woman gitu. It's all about the base, baby. It's all about the base. By the way, babynya ada di samping. Oh, coba dong tunjukin dong. Halo, baby. Mukanya dong, baby. Kenalin dong, baby. Coba dong. It's all about Lu the sarangi sih. Kayak barbel ya badannya. Yang dibilang Salah gua. badannya bagus. Badannya kayak gua yo, berotot. Oh iya kayak Loh. Nah, Gua jadi lakuin. waktu ketemu sama my abang ini aku masih endut-endutnya, tapi aku Oke. bilang aku mau dong diajarin gitu kan, Oh, diajarin cara tunjuk. yang benar. Gila, bisa olahraga bareng ya. Iya. enak ya. Benar. Kalau dikasih. olahraganya malam ya, olahraga malam ya. Oh, tidak boleh. Karena Karena nggak boleh ya. Nggak boleh Karena olahraga nanti malam. pada saat tidur, Olahraga apa ya, energinya terlalu full, jadi nggak. Oh, nggak boleh olahraga malam tuh. Bangun pagi kali ya, bangun pagi yang bagusnya bangun pagi olahraganya ya. Sebenarnya untuk fat burning lebih bagus pagi hari. Pagi hari. Gua juga gua selalu pagi hari gua. Iya. Itu anjuran. Iya. Kayaknya gue nggak percaya kalau lu olahraga pagi hari. Pantes juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari siapa? Lanjut selanjutnya dari Kak Julia dulu. Nah, Bawahnya Niko. Adel, apakah suka es krim? Kalau suka es krimnya yang mana? Es krim, aku nggak bisa makan es krim karena aku dairy intolerant. Oh, dari intoleran tuh apa ya? Saya bingung. Apa itu? Jadi nggak bisa yang produk Laktos Laktos. intolerant. Oh. Oke. karena ini nggak Jadi boleh pada- karena emang kemauan sendiri atau gimana Del? badan aku Dan langsung bisa terima ya. langsung Tidak bisa. bisulan lah istilahnya ya. Tapi bisulan tuh kayaknya jelek banget gitu kayak orang. Langsung Nah, hilang. jadi kalau nggak bisa ya, minum, iya. Kayak kalau nggak bisa minum susu atau nggak bisa makan produk susu, alternatifnya apa dong? Nggak makan sama sekali produk susu. Tapi ngasih susu bisa ya, ngasih susu ya. Ngasih susu. Bikinin Bisa, maksudnya kan. buat baby kan bikin susu malam-malam. Emang bapak rumah tangga satu ini banyak susunya. Next question. Next question. Vicky, Tio. bawa gua. Nanti naik ke atas kan? Oh iya. Iya. Gue mau tanya nih Del. Apa tuh? 5. Lo lebih suka tua atau muda Del? Lebih suka tua. Lebih suka tua ya. Bang, abang di samping abang. Oh gitu. Kalau Gue gua salah abang, jawab. panggilnya. Iya. Kacau mau nih. Tadi lu 5. Terakhir. Terakhir. Yo, Jangan nanti Satu sisanya doang. nanti Oke. terakhir. Nah, terakhir yo. terakhir gue ya. Jadi tadi kan udah dikenalin abangnya tuh. Nah, Nah, jadi kalau pilih mana nih?
mending waktu olahraga sama abang atau waktu pacaran aja sama abang? Atau waktu olahraga sambil pacaran sama abang? Nggak boleh yang itu. Tapi sejujurnya aku sama abang itu jarang olahraga bareng loh. Kita kalau olahraga Kawan, ya? sendiri-sendiri. Kenapa? Oh. Karena waktu olahraga itu adalah me time kita masing-masing. Jadi kita me. merasa kayak Oh, gitu. we have our own privacy, we have our own gimana ya? Lebih ngerasa untuk develop Iya, kita punya benar. badan masing-masing gitu. Jadi masa jadi lagi olahraga misalnya lagi ngangkat barbel, aduh sayang pelan-pelan nanti cedera kan lamaan gitu kan. Belum ngangkat setengah udah dibilang hati-hati ya. Oh, gitu. Iya, itu sekarang lagi pacaran. Ntar lo kalau udah kawin. Angkatnya kurang tuh. Atau Gua ambil nih katanya gitu. atau takut juga kalau di gym kalau berdua ya kan. Ada yang suka ngeliatin pasangannya. Iya betul. Jadi Ada yang jealous lirik-lirik gitu si ya. abang lagi. Iya kan. Kalau nggak sama-sama kan ada yang lirik juga, tetap sama aja. Ya maksudnya kan Gua- paling Kasih nggak kan tahu ya. kalau Gua nge-gym dilirik terus gua. Sama satpam kan? masalahnya trust issue. Jadi udahlah kita harus percaya masing-masing. Bener. Percaya masing-masing. Iya, kalau modelnya kayak Vicky Jadi- itu susah dipercaya memang. Banget lah dia tuh. Ini bagi dua lah ya Gua waktunya. kacamata hitam coy. Cool. Bagi dua ya, sama abang sama olahraga tuh dipisah ya. Iya. Iya. Jadi olahraga itu sebaiknya tidak bersama pasangan. Iya. Sayang kita tidak boleh bersama-sama olahraga. Karena Besok bisa all out. Karena kalau sama pasangan nanti ketemu cireng dikit langsung beli. Ember. Enak banget sih, Reng. Apalagi KFC ayam winger kan, udah selesai. Iya, bener. Hal. Oke deh. Oke mantap Del. Gue tahu nih Del. Pasti Kenapa abis gue jadi ini- lapar nih gara-gara baru abis bercerita sama personal trainer jadi lapar. Iya. Ya udah kalau gitu kita makan dulu aja lah. Ya. Jadi ini nggak bisa nih gue latihan dilatih sama Adel nih personal. Ya, khusus cewek, Bang. Ya, Wanita. ini yuk. Jadi Jakun, Salam jakun gue dulu, aja ya. jakun dulu yuk. buat Jakun. Jakun. Gue latihan lagi sendiri deh kalau gitu. Iya. Gak apa-apa deh. Jadi Udah. Kalau nih, gitu, sebelum- Del, thank you banget nih thank Del you ya. ya. Iya. Thank you udah Terima diundang ke keluarga ini. Iya. Sekali. Sangat Jadi- bersyukur aku. Terima kasih. Jadi teman-teman yang menonton Recehan Family kita malam hari ini jangan lupa subscribe ke Instagramnya Adel. Linknya Little ada Line. di Little Line ya. Di The Little linknya Line. ada di bawah. Underscore. Ada di linknya ada di kita punya bawah. Jangan lupa ikuti programnya Adel. Hanya 21 hari kok. Ayo kita tantang kan. 21 hari bisa lah ya. Salah. Cuma 21 hari Dapatkan kok. promonya dengan hubungi Recehan Family. Promo. Promo dari mana? Nggak apa-apa cari untung juga kita piti. Thank you Adel, thank you banget, sukses Thank ya. you Thank you. semuanya, Kak Yo, Kak Niko, Kak Ya, Ali, thank you ya. Kak Vicky. Thank you. Dadah. Del. Hai. Salam buat abang. Salam Ya, buat abang. salam balik.